bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala kelemahan kami, ketidaktaatan kami akan kehendak Engkau Tuhan. Seringkali kami melanggar firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mendapat berkat daripada Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir dari ibadah ini Tuhan. Nama-Mu saja yang kami mulia dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kuduskan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Hati dan pikiran kami Kau kuduskan Tuhan, sehingga apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita tumpang tangan untuk anak-anak kita.
Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bagi anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang manis yang Kau percayakan kepada kami, kepada gereja kami. Kami berdoa agar setiap anak-anak ini diberkati Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat dan disiplin di dalam belajar di sekolah. Kami percaya Tuhan, masa depan yang gilang gemilang Kau siapkan bagi anak-anak ini, dan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka menjadi panutan bagi kawan-kawan mereka, dan hindari mereka Tuhan dari pergaulan yang buruk di luar sana. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu. Ketika mereka dewasa nanti, kami percaya mereka akan menjadi tiang doa bagi gereja-Mu, tiang doa bagi keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga orang tua mereka agar semua kebutuhan mereka dicukupkan Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk semua kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan, damai sejahtera, sukacita ketika mengajar anak-anak ini. Dan ketika mereka masuk ke dalam kelas masing-masing, Tuhan biarlah mereka disiplin, mereka boleh duduk diam, mereka boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Sebab sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
sembah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berikan yang terbaik dari hidup kita pada pagi hari ini hanya untuk Yesus yang luar biasa. Betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan.
Sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Glory bagi Tuhan. Oh, oh. Ya, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. ya haleluya. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, semua serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuh-Mu, Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan. selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di Tempat kudusnya, ya Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Kuasa-Mu ya Tuhan. serahkanlah musuh-Mu, Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah. Haleluya, glory bagi Tuhan. Semua gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Kuasa-Mu ya Tuhan. serahkanlah musuh-Mu, Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu Tuhan. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di Tempat kudusnya, ya Allah bangkit, bersoraklah, hey Allah bangkit, haleluya. bernyanyilah, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Yuk semuanya tepuk tangan di atas buat Tuhan. bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, haleluya, glory bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Saudara Bapak Ibu kami serahkan duduk. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang melimpah bagi kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Bapa. Kini kami persiapkan hati kami,
Kami buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Kasih-Mu yang melayakkan kami Bapa, sehingga sampai hari ini kami masih boleh terhubung dengan Engkau Bapa. Engkau selalu menggenggam erat tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kasih-Mu yang melayakkan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, Selalu melekat Tuhan. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, Saya undang jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, Selalu melekat di hatimu Tuhan. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berada saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan.
Tuhan meteraikan setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur, di hati kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Apa kabar kok nggak jelas apa kabar? Ya mantap. Soalnya kita memang anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan kita adalah orang-orang yang luar biasa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Sesuatu yang berharga di mata Tuhan pasti luar biasa. Setuju saudara? Amin ya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara, kita bukan hanya berharga, tapi Tuhan katakan kita juga mulia. Dan aku mengasihi engkau. Saudara, berharga artinya itu ada sesuatu nilai yang tinggi. Kita ini memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan. Ada value. Dan Tuhan katakan apa? Aku mengasihi engkau. Mengasihi artinya kita ini adalah kekasih-kekasih Allah. Yang namanya kekasih pasti kan dikasihi saudara. Betul dong. Masa namanya kekasih dibenci kan gak mungkin saudara. Ya. Yang namanya kekasih pasti kita dikasihi. Dulu waktu saya masih pacaran sama istri saya. Ya. Saya tinggal di selatan, dia tinggal di utara saudara. Jauh dan macet. Tapi karena saya mengasihi dia, saya bela-belain saudara. Ya. At least seminggu tuh 2 kali saya datang ke rumahnya saudara. Ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mengasihi dia. Betul kan saudara? Ya, anak muda yang masih pacaran saat ini kan begitu. Ya. Nah, karena saya mengasihi dia, saya ingin selalu bertemu dengan dia. Begitu pula dia saudara. Ya. Kalau sampai saya nggak datang, dia bingung saudara. Dia telepon sana, telepon cari, jadi kenapa nggak datang? Mungkin dia nggak enak makan, nggak enak tidur, saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini ada sepasang kekasih, saudara ya. Kalau menurut saya ini kekasihnya kebangetan, saudara ya. Cowoknya bilang begini, yang di WA, yang kamu sudah makan belum? Kalau kamu nggak makan, saya juga nggak makan katanya. Aku juga nggak makan. Lalu ceweknya balesin, Beb, kamu makan duluan deh katanya. Nanti aku baru makan. Jadi kalau kamu gak makan duluan, aku gak makan katanya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Mereka berdua mati saudara. Karena kelaparan, saling gak makan, saling tunggu. Nah ini namanya kasihnya kebangetan saudara, gak seperti itu saudara ya. Nah belum lama ini kan lagi viral sekarang saudara ya. Siapa tuh? Ronald Tanur ya kalau gak salah ya, Ronald Tanur ya. Diberitakan dia membunuh kekasihnya. Saya pikir agak janggal saudara ya, kok membunuh kekasihnya? Kalau namanya kekasih kan pasti dikasihinya, masa dibunuh saudara ya? Jadi saya pikir tuh judulnya gak tepat, lebih tepat dia membunuh teman wanitanya, mungkin itu lebih tepat, betul saudara? Ya kan? Kalau kita mengasihi, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk untuk kekasih kita, ya kan? Malah kita mau berkorban untuk kekasih kita, kalau kita mengasihi. Saudara, Yesus tidak pernah menuntut kita untuk menjadi sempurna. Sudah ingat ya, Yesus tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Dia juga tidak mau kita pakai topeng supaya kelihatan bagus di hadapan manusia atau kelihatan baik di hadapan manusia. Tuhan mau kita itu apa adanya, sejujurnya. Ya, jangan pura-pura, jangan munafik. Ya, itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sangat mengerti kita dan Dia sangat mengetahui kita. Dia tidak pernah memandang rendah kita, ya. Dia tidak pernah memandang hina kita karena dosa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, seburuk apapun kita, masa lalu kita yang kelam, kita tetap berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saudara baru bisa melihat seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Saudara. Ya. Bahkan Tuhan katakan apa? Bahkan firman yang mengatakan sehelai rambut kepalamu pun terhitung. Coba kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-30. Matius 10 ayat yang ke-30. Saya bacakan. Dan kamu
rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, ada seorang anak yang berulang tahun dan ayahnya tahu bahwa anak ini menyukai ikan hias, saudara. Lalu ayahnya membelikan sebuah ikan hias kepada anak ini, ditaruh di sebuah akuarium. Anak ini sangat bahagia karena dia penggemar ikan, saudara. Dan dia tahu ikan ini mahal. Dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, kira-kira berapa sih harga ikan ini?" Nah, bapaknya tersenyum. Bapaknya mau memberi suatu pelajaran kepada anaknya mengenai sebuah nilai. Lalu bapaknya bilang, "Coba kamu ambil plastik, isi air, kamu bawa ikan ini, kamu tawarkan ke tetangga sebelah." Berapa? Dia tawar. Lalu dibawa ke tetangga sebelah. Ditawar 1 juta. Tawar 1 juta apa katanya? Oke, sekarang kamu bawa ikan ini ke pasar. Ya. Tanya di sana, berapa ikan ini ditawar? Ternyata ditawar sama juga 1 juta. Lalu bapaknya bilang, sekarang kamu bawa ikan ini ke tukang ikan hias. Bawa sertifikat yang ada, bawa semua prestasi karena keindahan ikan ini, dia banyak mendapatkan prestasi. Ya, kamu tanya berapa harganya. Saudara, anak ini kaget, saudara. Ketika dia datang ke tukang hias, ditawar 100 juta, saudara. Lalu dia bilang ke bapaknya, "Pak, ditawar 100 juta. Nah, saudara, dari ilustrasi cerita ini, saudara ya, kalau kita mau datang kepada orang yang tepat, pada pribadi yang tepat, kita bisa melihat betapa berharganya kita tuh. Ya, jangan saudara pedulikan apa yang orang omong soal diri kita, saudara ya. Don't care what the people say to you. Ya, nggak usah peduli. Yang kita pedulikan apa yang Tuhan katakan kepada kita, itu jauh lebih penting. Ya, kalau kita datang ke orang yang salah, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita datang kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat yaitu Yesus, maka kita akan melihat seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan ingin setiap orang, setiap manusia itu mau datang kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam rencananya, saudara ya. Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang terhilang. Ya. Nah, bahkan Tuhan katakan apa? 1 orang bertobat. Seluruh malaikat di surga, apa saudara? Bersorak-sorai. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-30, ayatnya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Saya bacakan. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang yang bertobat." Saudara, betapa berharganya 1 jiwa di hadapan Tuhan, saudara. 1 orang yang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai. Jadi kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan, saudara ya. Ketika Yesus disalib, dia disalib di antara 2 orang penjahat, saudara. Ya. Dan salib pada saat itu, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Itu sebagai kutukan. Orang yang benar-benar jahat. Alkitab katakan dia disalib di antara 2 penyamun, penjahat. Jadi 2 orang ini penjahat. Apakah Yesus membenci mereka? Tidak, saudara. Yesus tetap mengasihi mereka. Mereka tetap berharga di hadapan Yesus. Ya. Tetapi masalahnya, manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Nah, di sini, saudara ya, seringkali kita jatuh di area ini, saudara. Kehendak bebas yang Tuhan berikan. Ya. Di sebelah kiri Yesus yang disalib itu bernama Gestas, dan di sebelah kanan bernama Dismas. Ya. Tuhan mengasihi mereka berdua, walaupun mereka penjahat, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya. Tapi Tuhan memberi pilihan kepada mereka. Sebelah kiri memilih untuk menjauh dari Tuhan, bahkan menghujat Tuhan. Dia katakan, kalau engkau Kristus, ya, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Saudara. Tapi tidak berbeda dengan di sebelah kanan. Dia mau datang kepada Tuhan. Malah dia menegur yang sebelah kiri itu si Gestas. "Kamu nggak boleh begitu dong. Masa kamu kita nggak takut kamu sama Tuhan," katanya. Ya, kita dihukum karena kita layak untuk mendapat hukuman ini, karena kita buat sesuatu yang jahat. Tetapi orang ini dia tidak melakukan apa-apa. Lalu dia katakan kepada Yesus, "Yesus, ingat aku ketika engkau datang sebagai raja." Lalu apa kata Yesus? Apa Yesus bilang begini, saudara? "Enak aja, udah mati baru mau bertobat." Dulu waktu disuruh bertobat susah banget katanya gitu. Apa Yesus ngomong begitu, saudara? Ya, emang gue pikirin, sorry ya. Enggak, Yesus berkata gitu, enggak kan? Apa kata Yesus? Saat ini juga, hari ini juga,
kamu bersama aku di Firdaus. Lihat saudara, walaupun sejahat apapun ya, tetap Yesus mengasihi dia. Kenapa? Karena satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Nah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, ya mungkin dunia tidak memandang kita atau memandang rendah diri kita, saudara ya. Jangan saudara peduli soal itu, saudara. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan katakan apa, saudara? Kekasih-kekasihnya itu bukan hanya berharga pada saat kita masih hidup, saudara. Pada saat kita mati pun kita berharga di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, coba kita lihat. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Lihat saudara, kurang baik apa Tuhan, saudara? Kita masih hidup, kita berharga. Kita mati pun kita berharga di mata Tuhan. Karena kita apa? Karena kita ini adalah kekasih-kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Orang yang mau percaya akan Yesus, orang yang mau menerima Yesus, dia adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa kematian orang yang berharga, orang yang dikasihi Tuhan itu berharga? Mengapa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga? Di sini ada 4. Saya mencatat sini ada 4. Yang pertama, karena hidup ini merupakan perjuangan iman. Saudara, kita tahu hidup ini adalah perjuangan, saudara. Ya, di mana iman kita sedang diuji. Dan Tuhan menghargai setiap perjuangan iman kita sampai pada garis finish. Saudara, hidup ini layaknya seperti sebuah pertandingan. Pertandingan semua akan berlomba untuk mencapai garis finish untuk mendapatkan juara. Begitu pula dengan perjalanan iman kita. Kita sedang berlomba-lomba untuk mencapai garis finish dengan setia. Sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya mahkota abadi. Nah yang kedua, jadi yang pertama, kenapa kematian orang yang dikasihi Tuhan berharga? Karena hidup ini merupakan perjuangan iman. Yang kedua, karena hidup ini hanya sementara, saudara. Ya, Tuhan tahu hidup kita ini hanya sementara. Dan Tuhan menghargai setiap kehidupan manusia yang sementara itu. Dan semua orang-orang yang dikasihi, Tuhan menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Nah, orang-orang yang dikasihi adalah orang yang mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia adalah kekasih-kekasih Allah. Kita lihat ayatnya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita tahu saudara bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain, saudara. Kekekalan itu hanya ada pada diri Yesus. Tidak ada pada yang lain. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kita bisa mengenal Yesus. Ya, karena kita punya jaminan, kita punya tiket untuk masuk ke surga. Yesus itulah tiket kita. Hanya dia yang sanggup membawa kita ke surga. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara apapun juga. Ya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini ada cerita, saudara ya. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Ada seorang pendeta, saudara. Dia ditugaskan untuk beribadah, untuk menyampaikan, untuk bisa menyampaikan sebuah ibadah di sebuah desa terpencil, saudara ya. Lalu dia datang, dikirim, dan dia datang ke desa itu. Sesampai di desa itu dia bingung, saudara. Di mana ya gerejanya, saudara? Ya karena buat dia kan asing, saudara. Ya, lalu dia bertemu dengan seorang muda, anak muda. Dia bertanya, "Dek, saya pendeta, saya harus berkhotbah di gereja di desa ini. Bisa nggak adik tunjukkan ke saya jalan untuk menuju ke gereja?"
Oh baik Pak Pendeta baik. Lalu anak muda ini mengantarkan si pendeta ini kan. Nah, sampai di gereja sebelum berpisah pendeta ini bilang, Dek besok pastikan ya kamu hadir di gereja ini. Kenapa Pak Pendeta? Saya akan menunjukkan jalan ke surga katanya. Wah keren kan saudara. Baik katanya. Esoknya si pendeta nungguin anak muda ini kok gak datang ya. Sampai akhirnya ibadah selesai pun anak muda ini gak datang saudara. Dan pendetanya pamitan pulang. Pada saat dia pulang dia bertemu lagi dengan dengan anak muda ini. Lalu dia tanya, Dek kenapa kamu kok gak datang katanya. Kan saya sudah bilang saya akan menunjukkan kamu jalan ke surga. Lalu anak muda ini bilang, maaf ya Pak Pendeta. Bukannya apa Pak Pendeta, jangan tersinggung ya Pak Pendeta. Saya ragu katanya kalau Pak Pendeta bisa menunjukkan jalan ke surga. Loh kenapa? Loh buktinya jalan menuju ke gereja ini aja Bapak nanya saya. Apalagi jalan ke surga dia bilang. Ini hanya bercanda saudara ya. Oke. Itu yang kedua, kematian orang yang dikasihinya itu berharga karena hidup ini hanya sementara. Dan yang ketiga, karena kematian itu mengakhiri penderitaan umatnya. Saudara kita tahu melalui penderitaan, melalui cobaan kita itu sedang dibentuk ya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam Tuhan. Ya, kalau kita nggak mengalami ujian, kita nggak akan pernah lulus, saudara. Ya. Itu juga tujuannya agar kita bisa lebih bergantung kepada Tuhan. Yesus itu tidak pernah berjanji, saudara. Dia tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Yesus, kita tuh pasti akan mengalami masalah. Yesus nggak pernah berjanji seperti itu, saudara. Ya. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita. Betul ya saudara ya. Dia katakan kita harus mau memikul salib, saudara. Kita harus memikul salib kalau kita ikut Yesus. Dan Tuhan katakan apa? Kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Jadi jangan saudara pikir, aduh berat ya ikut. Enggak saudara. Selama Yesus berserta dengan kita, maka semuanya itu akan menjadi enak dan ringan. Saudara tahu kuk kan? Kuk itu ada semacam kayu yang dipakai untuk membajak sawah, ya, pundaknya kerbau apa gitu ya. Ya kan? Jadi untuk kerbau itu ditaruh kuk di situ untuk dia narik membajak sawah. Nah, biasanya kerbaunya itu harus sama, tingginya sama, bentuknya sama, beratnya sama supaya seimbang. Kalau yang satu lebih kecil, kasihan, pasti bebannya lebih berat yang satu yang lebih berat, saudara ya. Nah, Yesus mengumpamakan Dia menyertai kita ya. Jadi waktu kita mendapat masalah, kita ada kuk yang membebani kita, tetapi Yesus juga ikut di sebelah kita. Dan Dia jauh lebih besar dari kita. Jadi beban kita tuh ringan saudara. Kenapa? Karena yang berat Yesus yang pikul di atas kuk itu. Ya. Makanya Dia katakan bebanmu itu ringan dan enak saudara. Ya. Nah, di sini ada ilustrasi cerita saudara. Ada 3 orang. 3 orang ini sedang memikul salib ya, dalam cerita ini saudara. Ya. Katakanlah si A, si B, dan si C. Dia harus memikul salib untuk menuju ke sebuah bukit di atas sana saudara. Salib itu cukup panjang dan cukup berat. Nah, tetapi si A dan si B dan si C dia tetap memikul salib. Di tengah perjalanan saudara, tiba-tiba mereka melihat ada gergaji saudara. Nah ini namanya godaan saudara ya. Apa kita masih bisa taat? Lalu si C bilang, gimana kalau kita potong aja salibnya kan jadi enteng, kita gak berat kan. Nah, tapi si A sama si B enggak, dia bilang enggak, kita harus tetap setia. Dia tetap terus berjalan sambil memikul salib. Dan si C mengambil gergaji, lalu salibnya dipotong, saudara. Potong setengah. Otomatis salibnya kan enteng, saudara ya. Lalu si C nyampe duluan ke atas bukit. Ya. Nah inilah tipe orang-orang yang mengambil jalan pintas, saudara. Nggak mau memikul salib. Terus sampai di atas, dia harus menyeberangi ke bukit sebelah. Dan di situ sudah ada nunggu malaikat. Dia teriak kepada malaikat itu, cut. Gimana caranya nyebrang ke sana? Si malaikatnya bilang, bentangkan salibmu. Dia bentangin salibnya gak nyampe saudara, kan udah dipotong kan pendek. Aduh, dia bilang, akhirnya dia pikir nanti dia nebeng aja deh sama si A atau si B ikut nyebrang saudara. Tibalah si A sampai ke atas sama si B, lalu sama si A bertanya pada malaikat bagaimana cara menyeberang, dia bilang bentangkan salibmu, lalu dibentangkan. Karena salibnya tidak dipotong, maka si A ini sampai ke seberang dan ajaibnya salib itu hilang. Begitu pula si B saudara. Dia menyeberang dan salibnya hilang. Lalu tinggal si C saudara, dia tertinggal saudara. Ya, dia tertinggal di atas itu. Saudara, melalui ilustrasi cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya saudara ya. Kalau kita tetap setia ikut Yesus ya,
apapun hambatan, apapun halangan di depan kita ya, jangan pernah kita mengambil jalan pintas, saudara. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Ujung-ujungnya, saudara, kesengsaraan yang akan kita terima, saudara. Ya. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Tetap setia kepada Tuhan. Dulu waktu saya di Jakarta, saudara, ya, saya ada usaha waktu itu buka restoran juga di Jakarta, saudara. Buka restoran. Terus saingan saya banyak sebelah semua di jalan raya di daerah Kemang. Terus tahu suatu saat ada orang datang ke saya, Pak, mau nggak Pak supaya usaha Bapak rame, dia bilang gitu. Rupanya dia mau pakai kayak apa gitu tuh, kuasa gelap lah istilahnya, ya. Jadi apa namanya? Jadi usaha Bapak tuh orang lewat tuh kelihatan gitu loh Pak. Jadi nggak seperti kadang-kadang kan bisa dibikin supaya seakan-akan nggak ada usaha itu gitu. Saingan itu. Oh saya bilang sorry ya, saya punya Tuhan, saya nggak percaya hal-hal seperti itu ya. Saya berharap pada Tuhan, kalau Tuhan mau pasti berhasil. Jadi nggak perlu seperti itu saudara. Ya. Nah banyak orang saudara yang melakukan hal seperti itu saudara. Yang memang mungkin berhasil saudara ya, tetapi ujung-ujungnya saudara malah petaka akan menimpa hidup mereka. Karena segala sesuatu yang pakai itu kuasa-kuasa gelap itu dia minta tumbal saudara. Ya, hati-hati jangan bermain dengan kuasa gelap saudara. Pasti ada tumbalnya saudara. Pasti itu. Kalau enggak anaknya mati atau apalah kecelakaan, pasti ada tumbalnya. Ya. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, ya, asal kita tetap setia dan percaya, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Asalkan kita tetap setia dan percaya saudara. Ya. Dulu ada jemaat saya di sini saudara. Ya, sekarang udah nggak di sini, udah pindah saudara. Dia punya toko roti di Renon kalau nggak salah. Tokonya sepi saudara, sepi tokonya. Lalu dia undang kami, saya datang ke sana, saya bilang dia minta didoakan saudara. Terus oke, kalau kita doakan, kita urapi pakai urapan minyak, kita ibadah di sana, kita berdoa. Dan setelah saya berdoa beberapa hari kemudian, saya bertemu lagi dengan saya tanya sama dia bagaimana dan usahamu. Pak, puji Tuhan pendeta sekarang ramai Pak pendeta. Terus orang yang datang itu bilang, kamu baru ya di sini ya katanya. Enggak, saya udah lama. Kok setiap kali saya lewat sini saya nggak kelihatan, baru sekarang saya kelihatan. Rupanya ada yang saingannya yang nggak suka saudara. Lalu dia pakai guna-guna lah, pakai ilmu semacam itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah saudara ya, kalau kita ikut Yesus, ya, Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Betul ya saudara? Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi dia berjanji, dia akan selalu menyertai kita. Kan ada lagunya saudara ya? Ada ya? Ayo kita nyanyi ya saudara ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jangan pernah berputus asa saudara ya. Selama ada Tuhan, kita tidak perlu khawatir saudara. Dia yang akan menjamin hidup kita. Asalkan kita mau taat dan setia kepada Dia saudara. Ya. Sebetulnya Tuhan juga itu tidak rela saudara, kalau anak-anaknya itu menderita. Tuhan itu sebenarnya tidak rela. Ya. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, ya, akhirnya dunia ini dikutuk. Dan kita yang ada di dunia ini harus menderita.
Tetapi dalam kitab Ratapan 3 ayat 33 dikatakan, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi Tuhan tidak rela, saudara, kalau anak-anaknya itu mengalami penderitaan. Itulah sebabnya, saudara, kematian umatnya menjadi kematian yang berharga karena penderitaan mereka sudah berakhir, saudara. Ya. Yang keempat, saudara, mengapa kematian orang yang dikasihnya itu berharga? Yang keempat, karena kematian adalah pintu masuk untuk bersama dengan Tuhan. Karena melalui kematian, saudara, itu adalah titik awal pertemuan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu rindu, ingin selalu bersama-sama dengan kekasihnya, yaitu saudara dan saya. Selama Tuhan ada di dunia, kalau kita lihat, saudara, hampir seluruh waktunya itu dihabiskan bersama-sama dengan muridnya. Betul ya, saudara? Dan pada saat dia naik ke surga, dia katakan, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Dan aku akan kembali. Dan aku akan menyiapkan tempat bagimu dan aku kembali dan aku akan membawa engkau di mana aku berada, engkau pun berada. Lihat, saudara, Tuhan itu rindu untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihnya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Ketika ia naik ke surga, Tuhan berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara. Kenapa kematian orang yang dikasihi itu berharga? Karena Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi. Nah, saudara, memang merupakan suatu kehormatan, saudara ya, kalau kita mendapat pujian, kalau kita mendapat penghargaan dari orang, kita merasa bangga, itu lumrah, manusiawi, saudara ya. Belum lama ini kan ada pelantikan presiden, ya. Ketika MC-nya berbicara, yang terhormat presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, langsung semua kasih applause, tepuk tangan kan, saudara ya. Saya percaya saat itu Pak Prabowo pasti merasa bangga, saudara ya. Ya, dia merasa terhormat begitu ya. Itu manusiawi, normal, saudara ya. Tapi kalau kita nggak mendapat penghargaan dari orang, kita nggak mendapat hormat dari orang, bahkan kita dilihat aja enggak, saudara, bahkan kita dihina, apakah saudara akan menjadi kecewa, menjadi frustasi? Apakah saudara akan terus langsung merasa hilang harapan? Saudara, apalah artinya pujian dari manusia, saudara ya, yang sekejap juga akan dilupakan. Tetapi kalau kita bisa mendapat pujian, hormat dari Tuhan, itu jauh lebih berharga, saudara. Ya. Kita nggak penting apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Orang mau memuji kita, kayak orang mau menghina, kayak don't care about that, saudara. Ya. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh orang-orang ini, saudara. Apa yang dia katakan. Ya. Biarlah apa yang Tuhan katakan itu jauh lebih penting dari apa yang manusia katakan, saudara. Jadi ingat, seburuk apapun kita, saudara, sehina apapun kita, ya, mungkin kita mendapat cacian, makian dari orang, bahkan kita dilakukan tidak adil oleh orang lain, saudara. Direndahkan atau jangan saudara terus jadi down, ya. Saudara jadi merasa bahwa diri saudara itu tidak berharga lagi, saudara. Ya, ingat, saudara, apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Tuhan. Ya, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, sesungguhnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang raja. Raja ini raja yang bijaksana dan penuh hikmat, saudara. Dia mau melihat bagaimana rakyatnya, hati rakyatnya itu, saudara ya. Lalu dia meletakkan sebuah batu besar, saudara. Batu yang cukup besar. Nah, dia mau melihat bagaimana reaksi dari rakyatnya. Dan tibalah ada seorang yang kaya, saudara. Orang yang kaya, orang yang terhormat, yang dihormati oleh banyak orang karena dia kaya, saudagar kaya. Ketika dia mau melewat tempat itu, dia ada batu yang menghalang. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia lebih memilih untuk menghindar. Dia cari jalan lain, saudara. Ya, cari jalan lain. Lalu datang orang lagi, orang yang ilmuwan, cendekiawan, saudara ya. Orang yang banyak mendapat penghargaan. Ketika dia lewat di situ juga, dilihat batu itu, tapi dia melakukan hal yang sama, saudara. Dia menghindar. Nah, tibalah seorang petani miskin, saudara. Ya.
dengan baju yang terbang-cambing, ya. Dia sedang memikul bawaannya, saudara. Ketika dia melihat batu itu, dia taruh pikulannya, saudara. Dia berusaha untuk memindahkan batu itu dengan sekuat tenaga tuh, walaupun perlu memakan waktu. Tetapi akhirnya batu itu dapat dipindahkan, saudara. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika dia memindahkan batu itu, ternyata di bawah batu itu ada secarik kertas tulisan, ya, dan juga ada satu kantong. Saudara. Lalu ternyata itu dari raja. Raja bilang apa? Aku sangat menghargai engkau, dia bilang. Hatimu mulia, dia bilang. Terus, oleh karena itu, sebagai penghargaan, aku berikan engkau satu kantong emas, uang emas, saudara. Coba bayangkan, saudara, ya. Lihat, saudara. Orang kaya tadi dia mendapat hormat pujian dari manusia. Orang cendekiawan itu mendapat penghargaan karena prestasi dia. Petani ini nggak pernah dihiraukan, nggak pernah ada yang lihat, bahkan dia dipandang hina, saudara. Tapi dia mendapat penghargaan dari siapa? Orang nomor satu di negeri itu, saudara. Mana yang lebih penting, saudara? Ya, mana yang lebih terhormat? Ya. Begitu pula kehidupan kita, saudara. Ya. Jangan kita peduli apa yang manusia katakan kepada kita. Jangan kita berpura-pura pakai topeng sehingga kita mendapat pujian. Kita apa adanya aja, saudara. Ya, nggak perlu pujian dari manusia. Jauh lebih penting kalau kita mendapat pujian hormat daripada Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Kok katanya tegang sekali. Oke, saudara. Bukti bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Ya. Di sini saya mencatat ada 3 hal. Ya. Dari tadi saya akan katakan bahwa manusia itu kita itu berharga di mata Tuhan. Buktinya apa kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama, melalui penciptaannya. Coba kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan kita. Lihat dalam Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, amazing Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Berarti kita ini adalah makhluk yang istimewa dong, saudara. Iya kan? Makhluk yang istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lain, saudara. Kita istimewa kenapa? Karena kita diberi kecerdasan. Kita diberi akal pikir. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, saudara. Melakukan hal-hal yang canggih, yang saat ini apapun yang canggih kita bisa lakukan. Itu kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Kita diberi kuasa untuk menguasai ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Dan kita juga bertanggung jawab atas ciptaannya Tuhan, saudara. Dan kita dikatakan adalah makhluk yang sempurna, saudara. Ya. Sempurna, saudara jangan salah mengerti. Sempurna bukan berarti sama seperti Allah. Kita hanya segambar dan serupa Allah. Kita tidak sama seperti Allah, saudara. Tapi kita sempurna. Kenapa kita dikatakan sempurna? Karena kalau kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain, kita sempurna, saudara. Ya, tapi kalau dibandingkan Allah, kita tidak sempurna, saudara. Ya, kita hanya segambar dan serupa Allah, kita tidak sama. Nah, itu yang pertama, saudara, melalui penciptaannya. Yang kedua, bukti bahwa manusia berharga di mata Tuhan melalui hubungan yang spesial dengan Allah. Saudara sadar nggak, saudara? Kita ini orang Kristen ya, paling santai loh, saudara ya. Coba kita manggil Allah kita itu apa? Bapak, ya kan? Artinya apa? Artinya kan kita punya hubungan yang spesial, saudara ya. Ya. Di tempat lain nggak manggil Allahnya, nggak ada yang manggil Allahnya Bapak, saudara. Hanya kita manggil Bapak kita di surga, saudara. Berarti kita punya hubungan yang begitu erat dengan Allah kita. Ya. Manusia itu menjadi milik Allah dan kita harus memiliki hubungan yang spesial dengan pemiliknya, saudara ya. Sebetulnya menjalin hubungan yang spesial dengan Allah itu nggak sulit, saudara. Nggak ada rumus-rumus yang tertentu yang harus gimana, saudara. Sebetulnya Allah itu hanya sebatas doa kita. Dia nggak jauh, hanya sebatas doa kita. Kalau kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Maka kita akan tahu, kita akan mengenal Dia lebih baik lagi, Tuhan. Dan yang lebih istimewa lagi, saudara, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah, saudara. Luar biasa kan, saudara? Ya, kita bukan hanya kekasih Allah, tapi kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebetulnya saudara, memiliki hubungan yang spesial dengan Allah itu adalah salah satu tujuan Allah menciptakan manusia. Dan oleh karena kedekatan kita dengan Allah, Dia berjanji bahwa
sekali-sekali dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kita. Pada saat kita sulit, orang lain meninggalkan kita. Tetapi Yesus justru menghampiri kita pada saat kita dalam keadaan susah. Dia adalah sahabat yang sejati, saudara. Dia adalah sahabat yang setia, saudara. Tidak ada seorang sahabat pun yang seperti Yesus. Ada lagunya, saudara ya. Kita nyanyi lagi ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa saudara namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, kita beruntung punya sobat yang setia, saudara. Ya. Sobat yang setia itu adalah sobat yang pada saat kita mengalami sulit sekalipun apapun yang kita alami, sesulit apapun, dia masih tetap ada bersama dengan kita. Itulah Yesus, sobat yang setia. Manusia banyak yang mengecewakan, saudara. Ya. Kalau saudara jangan berharap kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan. Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara. Ya. Bahkan dia menjamin sekali-sekali dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Saudara, ini ada cerita sedikit ya. Ada si Udin ini, namanya Udin adalah pengangguran, saudara. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari lembaga finance. Itu ya boleh dibilang pinjaman online. Dia ditawari pinjaman, saudara. Lalu dibilang, "Pak, Bapak butuh dana, Pak," katanya. Lalu si Udin bilang, "Saya ini pengangguran. Saya nggak ada kerjaan." "Nggak apa-apa, Pak," katanya. "Yang penting Bapak punya jaminan," dia bilang. "Sertifikat," dia bilang. "Oh baik kalau begitu. Saya ada sertifikat," kata Udin. "Berapa Bapak mau pinjam?" "Nggak banyak, 250 juta aja." Wah, senang kan pinjolnya, saudara. Kan bunganya berapa tuh, saudara? Lalu dia tanya, "Sertifikat yang Bapak miliki apa, Pak? Sertifikat tanah atau sertifikat rumah?" "Aduh, kalau sertifikat tanah saya nggak punya. Sertifikat rumah juga saya nggak punya." "Nah, lalu apa yang Bapak jaminkan? Sertifikat apa?" "Sertifikat vaksin," dia bilang. Sertifikat, langsung teleponnya ditutup. Blah, katanya. Si Udin bilang, "Memang saya salah apa ya?" katanya. Saudara, ini hanya joke aja, saudara. Tadi saya lihat saudara kok tegang sekali gitu, saudara. Ya, oke. Itu bukti yang pertama, saudara ya. Bukti yang kedua bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Yang ketiga ini, saudara ya, yang ketiga melalui pengorbanannya, saudara. Ya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan betapa besar kasihnya kepada saudara dan saya. Karena begitu berharganya kita di hadapan Dia, maka Dia mau mati bagi saudara dan saya. Ya. Pengorbanan Yesus itu bukan pengorbanan biasa, saudara, tapi pengorbanan sebagai suatu penebusan dosa, saudara. Dan penyaliban Yesus itu bukan berasal dari manusia, itu berasal dari kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah tahu manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Ya, tidak bisa dengan cara apapun juga manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya sendiri, saudara. Dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sebagai tindakan terhadap orang yang dikasihi. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia mau rela mati dengan setia di atas kayu salib. Seharusnya hukuman itu kita yang tanggung, saudara, tapi Dia mau gantikan kita. Kenapa Tuhan mau melakukan semua itu? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya, kepada setiap manusia yang berharga di mata Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal.
Saudara, ada sebuah cerita. Di dalam sebuah ibadah, pendeta muda itu mempersilakan seorang bapak untuk membagikan kesaksian, cerita, saudara. Lalu bapak itu diundang naik ke mimbar seorang tua, saudara. Bapak ini sudah tua, lalu dia berkata, dia bercerita, ada seorang ayah mempunyai seorang anak tunggal. Ya, suatu ketika ayah itu mengajak anaknya itu berlayar di Samudra Pasifik. Dan ayahnya itu mengajak anaknya itu mengajak temannya, sahabatnya dia. Lalu mereka bertiga berlayar. Si ayah ini orang yang handal, di dalam dia pelaut lah gitu, saudara ya, dia mengerti. Tapi tiba-tiba pada saat di tengah laut, sudah tiba-tiba ada badai gelombang besar. Perahunya itu diombang-ambingkan ke sana kemari oleh ombak, saudara. Si ayah ini berusaha untuk mempertahankan perahu ini agar tidak terguling. Tetapi ada suatu ombak besar menghantam perahu itu, dan perahu itu terguling dan kedua anak itu terpental, saudara. Dan si ayah ini karena dia pelaut yang handal, dia dapat memegang perahu itu. Dan di perahu itu dia memang sudah siap tali, saudara. Tali itu dia harus lemparkan, tali itu hanya dalam hitungan detik dia harus lemparkan ke salah satu anak yang terpental itu, saudara. Anaknya atau teman anaknya, saudara. Lalu dia berpikir, saudara ya. Saat itu dia berpikir, dia bilang anaknya itu adalah anak orang Kristen, orang percaya, saudara. Kalau sih dia sampai menikmati, pasti dia udah ada keselamatan. Tetapi teman anak itu bukan orang percaya, saudara. Lalu dengan berat hati, saudara, dengan berat hati dia lemparkan tali itu ke teman anaknya, saudara. Sembari dia berkata, aku mengasihimu nak, aku mengasihimu. Dan pada saat yang sama anak itu juga terbawa arus dan hilang. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, saudara ya, seakan-akan kayaknya nggak masuk akal, saudara ya. Seorang ayah mau mengorbankan anaknya untuk menolong temannya. Tapi inilah kejadian yang benar, saudara ya. Dan si bapak itu meneruskan. Dia katakan, apa yang dialami bapak itu juga itu yang dialami bapak kita di surga, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita bisa membayangkan bapaknya begitu hancur melihat anaknya disiksa, ya, dicambuk, memikul salib, ya, dipukul, diludah. Gimana perasaan bapaknya? Sama seperti perasaan bapak itu saat dia melempar tali ke teman anaknya, dia mengorbankan anaknya. Ya. Bahkan Yesus dipaku dan darahnya tertumpah, saudara. Bagaimana perasaan seorang bapak? Lalu dia mengakhiri cerita itu dan dia duduk. Lalu pendeta itu mengambil alih mic, lalu dia bilang, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diceritakan bapak itu, ayah dari cerita itu adalah bapak itu sendiri. Dan teman anaknya itu adalah saya, kata pendetanya, saudara. Ya. Jadi saudara, demi untuk menyelamatkan orang yang terhilang, dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, saudara. Nah, tapi masalahnya, saudara, kenapa selalu penebusan itu harus ada pertumpahan darah, saudara? Kenapa? Ya kan? Kenapa harus ada pertumpahan darah? Karena di dalam perjanjian lama, saudara, ya, segala sesuatu itu penebusan itu harus disertai dengan penumpahan darah. Harus ada darah yang tertumpah, tercurah sebagai penebusan dosa. Ya. Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dan darahnya sudah tercemar oleh dosa. Itulah sebabnya kita ini semua keturunan Adam dan Hawa. Kita semua darah kita ini sudah tercemar oleh dosa. Ya. Dan darah yang tercemar oleh dosa itu tidak bisa dihapus dengan apapun juga selain dihapus oleh darah yang tidak tercemar, darah yang tidak ternoda. Darah siapa, saudara? Darah Yesus. Ya. Dan hanya darah Yesus, darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak tercemar, itulah yang dapat menebus dosa-dosa manusia. Ya. Gak bisa pakai manusia dengan darahnya sendiri. Ya. Harus dengan darah Yesus, darah yang tidak bernoda. Itulah sebabnya, saudara, kenapa Yesus mau melakukan semua itu. Kenapa bapaknya merelakan anaknya sebagai kurban? Karena kasihnya yang begitu besar. Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Karena kita tahu di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Jadi tanpa ada penumpahan darah, maka tidak ada yang namanya pengampunan, saudara. Jadi untuk itulah kenapa harus ada penumpahan darah. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah. Darahnya itulah yang menghapus dosa saudara dan saya. Sehingga kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dengan Bapa di surga, saudara. Yang tadinya kita adalah seteru Allah,
Tuhan Yesus mendamaikan melalui darahnya itu sebagai perdamaian antara kita dengan Allah. Dan setiap orang yang mengalami perdamaian, maka semua dosa-dosanya diampuni. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Bebas dari kematian kekal, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita semua sudah dibeli saudara, sudah dibayar lunas dan ditebus dari dosa. Maka kita semua ini akan menjadi milik Allah saudara ya. Akan menjadi milik Yesus saudara. Saudara, ada sepasang suami istri saudara ya. Dia hidup sangat amat prihatin saudara. Ya. Dia gak memiliki apa-apa saudara. Ya. Suatu ketika istrinya itu ngomong sama suaminya. Papa kok gak ngomong sama saya Pak. Kalau papa dulu tuh gak punya apa-apa katanya. Masa kita hidup seperti ini katanya. Terus papanya bilang, loh bukannya papa sudah ngomong dari dulu katanya. Ngomong apa katanya. Kan papa bilang, Ma sayang engkaulah satu-satunya milikku katanya. Kan udah papa, berarti papa gak punya yang lain kan katanya. Malah kamu bilang so sweet gitu. Oke saudara ya. Nah, saudara ini ada cerita lagi saudara. Ada seorang anak bertanya sama gurunya saudara. Bu, kalau yang namanya keluarga itu kan pasti ada hubungan darah ya saudara, betul ya? Betul ya? Ya saya sama anak saya itu kan keluarga saya karena saya ada hubungan darah. Tapi saya sama saudara bukan keluarga, tapi kita keluarga dalam Kristus ya. Tapi karena tidak ada hubungan darah. Lalu gurunya bilang, betul memang namanya keluarga itu ada hubungan darah. Terus anaknya nanya, Bu saya mau nanya serius nih Bu ya. Kalau nyamuk ngisep darah saya Bu. Terus nyamuknya beranak Bu. Berarti anaknya itu kan darah daging saya Bu katanya. Kan berarti nyamuk itu keluarga saya, bukan ada hubungan darah katanya. Ya cuman joke aja saudara ya. Oke. Saudara sebagai penutup saudara ya, saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Dan ini cerita betul saudara, bukan joke saudara ya. Di tahun 1994 di bulan Januari di Tiongkok saudara ya. Ada pria bernama Wang Mingqing ya, Wang Mingqing gitu ya. Dia kehilangan putrinya saudara. Wang ini bersama istrinya mencari, ya berusaha untuk mencari sekuat tenaga, menyebar segala macam poster-poster dan lapor polisi. Tapi sia-sia semua, anak ini tetap tidak ditemukan saudara. Di tahun 2015 saudara, dia punya ide, si Wang ini punya ide. Dia kalau saya jadi supir taksi, mungkin itu lebih efektif, saya bisa menyebarkan kan. Lalu dia jadi supir taksi saudara. Dia jadi supir taksi selama 2 tahun. Dan dia mempersiapkan kartu dan foto anak yang hilang serta riwayat anak itu. Setiap penumpang tuh dikasih sama dia saudara, dikasih kartu itu. Singkat cerita sudah berjalan 2 tahun, ada 5.000 kartu yang tersebar saudara. Sehingga si Wang ini jadi viral saudara. Viral, lalu ada satu stasiun televisi yang mewawancarai si Wang ini. Dan sampai akhirnya berita ini sampai ke telinga seorang gadis yang bernama Wang Kuifeng. Ya. Gadis ini segera melakukan tes DNA saudara. Ternyata hasil tes itu menunjukkan bahwa dia itu adalah anak adopsi. Dan hasil tesnya itu membuktikan bahwa dia itu adalah putri dari yang hilang 24 tahun yang lalu saudara. Ya. Saudara lihat dari cerita ini saudara ya, dari kejadian ini kita bisa melihat betapa berharganya seorang anak. Sehingga orang tua itu yang enggak henti-hentinya untuk mencari anaknya itu bahkan berpuluh-puluh tahun saudara. Ya. Apa yang dilakukan Wang ini saudara ya, itu yang dilakukan Bapa kita di surga saudara. Dia tidak henti-hentinya terus mencari anak-anaknya yang hilang saudara. Ya, dia tidak mau kehilangan orang-orang yang dikasihinya saudara. Dia mau selalu orang-orang itu bisa bersama-sama dengan dia, bersatu kembali. Kalau saat ini saudara, apapun yang kita alami, kalau kita mendapat tantangan yang berat dalam hidup kita, atau kita mengalami segala hal kegagalan apapun juga saudara, jangan pernah menyerah saudara. Ya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa saudara. Ya, datanglah kepada pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu saudara. Allah mau melakukan segala sesuatu apapun juga, bahkan dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dengan dia di surga saudara. Apapun yang menjadi kendala saudara, apapun yang menjadi beban saudara hari ini, nyatakanlah semua itu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat seberapa besar berharga saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi saudara jalan keluar. Karena dia berjanji sekali-sekali dia tidak akan meninggalkan anak-anak yang dikasihi. Kenapa saudara? Karena kita ini adalah berharga dan mulia. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih kebaikan Tuhan. Kami merasakan sukacita ada di dalam tempat ini Tuhan, ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh Tuhan dimeteraikan di setiap hati kami Tuhan. Dan pagi siang hari ini Tuhan, kami tahu Engkau melawat setiap pribadi yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan berkat Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan melindungimu, Tuhanlah yang akan menolongmu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam setiap kehidupanmu Tuhan. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.